Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mak Bicara, Makassar Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar. Senang sekali saya Reni Nasir kembali menjumpai Anda di program Mak Bicara Makassar Bicara spesial untuk hari ini. Seperti biasa, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas dan berbincang terkait dengan satu tema. Seperti sore hari ini kita akan berbincang tentunya terkait dengan kekayaan intelektual sebagai pendorong ekonomi daerah di masa pandemi. Tentunya bersama dengan narasumber kita telah hadir di studio Bapak Detrandes Harun Sulianto BCIP MSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan juga ditemani Ibu Sri Yuliani SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan. Apa kabar, Ibu? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Tetap semangat di tengah pandemi ya, Bapak Ibu ya. Oke, terkait dengan tema kita sore hari ini mengenai kekayaan intelektual sebagai pendorong ekonomi daerah di masa pandemi. Pemirsa dan pendengar, pelaku usaha yang menggunakan merek dagang secara intensif terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi di pasar-pasar nasional bahkan internasional. Ada beberapa merek-merek asli buatan Indonesia tetapi dianggap buatan luar negeri. Sebagai contoh, Indonesia sendiri mampu untuk membuat produk-produk yang tak kalah dengan produk luar negeri. Contohnya saja ada Polytron, Eiger, Ekspor, dan Polygon, dan masih banyak lagi pemirsa dan pendengar. Nah, langsung saja kita berbincang. Saya ke Pak Detrandes Harun Sulianto dulu selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa dan pendengar, Pak, terkait seberapa pentingnya sih, Pak, untuk suatu produk itu harus didaftarkan dan harus memiliki merek? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa itu merek, ya. Silakan. Merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Dia bisa berupa gambar, misalnya merek ada kuda terbang, itu kan gambar kuda lagi terbang. Nah, kemudian juga ada berupa logo, ada berupa nama, misalnya restoran Nyonya Suharti atau ayam goreng Nyonya Suharti. Nah, itu nama orang. Atau misalnya otak-otak Mama Dila. Nah, itu nama orang. Bisa berupa nama. Yang ke berikutnya bisa berupa kata, bisa berupa huruf. Misalnya ada satu sirup mereknya ABC. Nah, itu pun berupa huruf. Juga bisa berupa angka, misalnya rokok 5555 itu. Kemudian ini untuk membedakan satu barang dengan atau jasa dengan yang lainnya. Nah, mengapa merek itu penting? Dia pertama sebagai tanda pengenal. Pengenal membedakan antara dia dan punya orang lain sebagai unsur pembeda. Kemudian berikutnya alat promosi juga. Kalau orang sudah tahu merek, gampang mempromosi. Oh, ternyata merek itu. Yang berikutnya jaminan atas mutu barangnya. Kalau merek ini mutunya pasti begini. Kalau kita misalnya merek makan di warung misalnya, kalau warung ini mereknya ini rasanya begini. Nah, warung sebelah kan beda itu. Nah, yang berikutnya adalah penunjuk asal barang itu di mana. Jadi kalau merek itu ada ininya. Seperti itu. Jadi merek itu penting karena satu punya nilai ekonomi. Jadi kalau kita dapatkan merek makin banyak orang kenal karena merek ini menyangkut perasaan. Jadi kalau sudah setia kepada satu merek itu akan lama itunya. Seperti yang Bapak ucapkan tadi, kalau merek ini sebagai pembeda, Pak. Ya. Apa bedanya antara merek barang dagang dan juga jasa? Kalau merek barang itu dia berupa produk barang. Misalnya otak-otak Mama Dila dengan otak-otak Mama Mia misalnya. Nah, itu kan otak-otaknya sama tapi mereknya berbeda. Itu berupa barang. Ada juga misalnya jasa itu berupa yang bukan barang, tapi misalnya penjahit, ada penjahit mawar, ada penjahit melati. Nah, itu kan membedakan antara dua jasa yang berbeda. Sama-sama menjahit, tapi ada pembedanya. Satu yang namanya melati, satu mawar, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Itu bedanya. Berarti Jadi harus punya khas tersendiri dari iya, nama, itu begitu, insinya Pak? merek itu adalah pembeda antara yang satu dengan yang lain. Oke. Untuk Ya. mendaftarkan sebuah merek usaha dagang bagaimana caranya? Sekarang sudah online, jadi yang pertama perlu dilihat kalau kita mau daftar merek, kita lihat di searching di
ada websitenya Direktorat Jenderal Intellectual Property itu adakah merek itu dipakai orang lain apa enggak? Apakah merek itu sudah digunakan orang, karena prinsip merek itu adalah first to file. Artinya siapa yang mendaftarkan duluan, dia yang diakui. Nah, jadi kita dengar kemarin ada ayam geprek Bensu itu, nah kayak gitu kan, ada sengketa sama-sama nama Bensu tapi lambangnya berbeda. Nanti akan saya jelaskan bagaimana itu sengketa itu. Jadi intinya bahwa merek itu first to file. Jadi siapa yang daftarkan itu yang punya hak untuk menggunakannya secara hukum. Baik, saya ke Ibu Sri Yuliani terlebih dahulu ini. Kalau untuk situasi sekarang kita sama-sama tahu kita berada di masa pandemi COVID-19, Ibu ya, Bapak. Untuk ekonomi sendiri sudah lesuh ya Pak sejauh ini. Lantas apakah berpengaruh Ibu bagi penerimaan negara bukan pajak untuk Kemenkumham dan bidang pelayanan kekayaan intelektual? Terima kasih Mbak. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Kanwil, kami kebetulan tupoksinya adalah menangani langsung layanan kekayaan intelektual. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, semua layanan terpusat di DJKI Kementerian. Nah, untuk di kantor wilayah, kami melakukan pendampingan untuk fasilitasi permohonan tersebut. Tetap inline-nya ke pusat. Di masa pandemik ini, alhamdulillah bukan kita alhamdulillah dengan musibahnya, justru perkembangan yang kami lihat dan kemarin Pak Menteri kita Pak ya, dengar rapat dengan Komisi 3, alhamdulillah justru perolehan PNBP melalui layanan KI dan PNBP AHU itu meningkat signifikan. 15%. Ya, jadi kami sampaikan layanan pada saat pandemi dilakukan melalui online. Jadi di kantor wilayah kami ada operator daripada layanan KI yang menerima pemohon secara langsung melalui live WA maupun medsos yang lain. Alhamdulillah per hari ini PNBP yang pada saat 2019 dari Januari sampai bulan Juni per tanggal hari ini, kalau 2019 itu baru 160 sekian miliar. Namun di masa pandemi ini per hari ini, tadi pagi kami pantau baru 300 juta. Alhamdulillah saat kami berada di studio ini 400 miliar di situ. Justru yang kami amati 400 juta PNBP-nya. Jadi pada saat kami amati pada masa pandemik ini banyak muncul pengusaha-pengusaha muda, perusahaan-perusahaan yang baru bangun. Nah, itu tentunya menggeliat dan akhirnya perkembangan KI di situ muncul. Disitulah kami membidik tim kami yang dikomandanin oleh Pak Kakanwil. Kami memang ada juga target untuk melakukan pemetaan di mana potensi pendaftaran KI yang potensial untuk kami telusuri, sehingganya kami sampaikan kepada pusat. Kami melakukan edukasi, kerjasama, mendorong pemerintah daerah atau stakeholder yang berwenang juga berkaitan dengan permohonan KI untuk memberdayakan sumber daya maupun sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Oke, kita berbicara soal wilayah Sulawesi Selatan, Ibu. Potensi-potensi apa yang dimiliki di Sulsel? Sebagian besar permohonan KI yang diterima oleh kita yang melalui kantor wilayah dan kita monitor secara nasional adalah tentang merek. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, baik merek dagang maupun merek jasa. Oke, sejauh ini kita doakan saja selalu meningkat setiap harinya, begitu ya Pak. Juga memang kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ada sentra kekayaan intelektual. Nah, jadi hasil penelitian dari perguruan tinggi berupa jurnal atau bersifat keilmuan. Nah, itu sudah mulai ada kesadaran didaftarkan. Juga dengan pemerintah daerah, kemarin kita sudah bikin perjanjian kerjasama dengan Pemda Nrekang dan Takalar ya, jangan dua bupati itu. Dan mungkin dari sosialisasi seperti ini juga masyarakat makin sadar, dan memang merek ini memberikan nilai ekonomi. Di samping ada perlindungan hukum dan kepastian hukum, dia mempunyai dampak ekonomi bagi kelangsungan usahanya. Karena sekali lagi bahwa orang kalau sudah terlanjur dengan satu merek, setia sampai ini. Saya beritahu contoh misalnya, saya waktu kecil dulu pakai sabun merek tertentu, oleh ibu saya dibelikan. 40 tahun berikutnya ternyata saya pulang kampung, ibu saya pakai sabun itu masih. Saya ini karena
perhatian kepada orang tua, saya belikan sabun yang agak mahal, yang ada pelembabnya, ada pewanginya, kan biar wangi lah itu. Nggak mau ibu saya pakai, dia bilang tidak cocok, berapa tahun ganti katanya. Itulah artinya pentingnya merek ini menyangkut kesetiaan. Coba kita juga mungkin pakai pasta gigi, pakai sabun atau pakai kosmetik apa, kalau sudah kena itu ya tidak akan pindah ke lain hati. Harus setia begitu Pak ya? Iya, jadi orang sangat setia kepada merek. Oke, untuk tadi yang dijelaskan Bapak juga sering terjadi sengketa merek begitu ya, sering terjadi beberapa kali di lingkungan kita terkait dengan sengketa merek. Kita akan bahas Pak untuk sesi selanjutnya. Kita lewatkan dulu jeda iklan berikut ini. Pemirsa dan pendengar tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di program Bicara dan kita masih membahas terkait dengan kekayaan intelektual sebagai mendorong ekonomi daerah di masa pandemi. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Letrandes Harun Sulianto BCI PMSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan dan Ibu Sri Yuliani SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan beberapa waktu ya atau beberapa kesempatan yang lalu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli meminta para kepala daerah untuk segera menginventarisasi dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual komunal atau KIK ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan kekayaan intelektual komunal? Terima kasih. Kekayaan intelektual komunal itu adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Saya ingin cerita dulu sebelum melanjutkan ini. Dulu Malaysia itu pernah mengklaim batik, katanya punya Malaysia. Kemudian reog punya Malaysia. Ya memang di sana juga ada reog, mungkin sana juga ada orang Ponorogo. Kemudian kemarin terakhir Malaysia katanya, Singapura keberatan. Nah, dengan adanya identifikasi dan pencatatan kekayaan intelektual komunal seperti tadi saya sampaikan itu, kita berharap tidak ada lagi klaim-klaim seperti itu karena ini publishnya internasional. Nah, Indonesia ini kan sangat banyak potensi yang seperti itu, yang di Sulsel ini terutama banyak sekali adat-adat tradisi, ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional itu. Saya akan jelaskan itu apa itu pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu adalah karya intelektual yang mengandung unsur-unsur warisan tradisional. Jadi yang dari leluhur itu, nah unsurnya apa saja? Yang pertama kecakapan teknis, kemudian keterampilan, inovasi, pengetahuan pengobatan. Misalnya ada tapak darah, nah itu kan. Kemudian ada bagaimana menggunakan bahan tertentu untuk obat. Nah itu kan pengetahuan tradisional yang diwariskan oleh leluhur kita. Kemudian juga ada istiadat masyarakat, jadi upacara. Saya kasih contoh ngaben di Bali, atau ngaben di Bali itu kan jadi objek wisata. Nah seperti itu. Kemudian di Tanah Toraja juga ada seperti itu. Jadi ada keterkaitan pengetahuan tradisional dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian juga ada menyangkut ritus tertentu. Kemudian perayaan-perayaan. Nah, ada upacara perayaan Maulid Nabi di salah satu kabupaten di sini di Sulsel itu. Nah, kemudian juga ada sistem ekonomi tradisional. Kalau di Bali ada sistem pertanian namanya subak itu, mengenai metodologi mengairi sawahnya, bagaimana pembagian sawah untuk ini. Ini menarik untuk jadi objek wisata gitu. Jadi terus ada juga yang namanya ekspresi budaya tradisional atau EBT. EBT itu adalah menunjukkan dipelihara oleh adatnya berupa apa? Berupa musik, berupa gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, dan bentuk ekspresi lainnya. Kita ini banyak, variatif Indonesia nih. Dan apabila diidentifikasi dan dicatat, tidak akan diklaim sama negara lain atau pihak, karena publikasinya itu di mana
apa di Sulawesi Selatan banyak sekali, nanti saya akan jelaskan seperti itu. Juga ada indikasi geografis. Indikasi geografis itu apa? Adalah indikasi tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan dia berbeda tempat lain. Misalnya ada ketan pulut di sini. Di sini dia wangi. Ditanam tempat lain tumbuh dia, berbuah, berproduksi dia tapi nggak wangi. Istri saya orang Bali kebetulan. Bibit salad dari Bali, Karangasem saya bawa ke kampung saya di Bangka. Tumbuh di Bangka itu, berbuah di saladnya tapi rasanya beda dengan yang di Bali karena tanahnya itu ya. Jadi indikasi geografis yang membedakan itu, yang membedakan itu seperti itu. Nah, ini harus didaftarkan. Kemudian juga saya kasih contoh di kampung saya. Ada lada Bangka itu, lada mentok namanya. Itu harganya 30.000 sekilo. Begitu terbit sertifikat indikasi geografis 300.000 harganya. Karena apa? Karena di situ disebutkan mutunya seperti ini, kadar air, kadar asam, kadar kepedasannya. Sehingga orang asing lihat, loh ini certified. Certified itu kan sudah uji klinis, uji laboratorium segala macam. Harganya 300.000 jadinya dari 30.000. Nah, pendaftaran indikasi geografis itu menambah nilai ekonomi. Semua kekayaan intelektual itu apabila didaftarkan dan dicatat ada dampak nilai tambah secara ekonomi. Itu yang kenapa pasti penting pencatatan oleh kepala daerah. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata dapat meningkatkan nilai sebuah barang gitu ya Pak ya. Dan untuk potensi ekspresi budaya tradisional Pak, mungkin bisa dijelaskan juga. Iya, ini di Sulsel banyak sekali. Saya bilang karena baru pindah belum hafal. Ada contoh Makassar, itu kan pengetahuan tradisional. Palu Mara, Palu Basa. Kemudian ada upacara-upacara tertentu, misalnya ada badi, itu kan pengetahuan tradisional itu. Ada barongko, doko-doko, ada makraga, araga. Kemudian ada gandrang bulok. Kemudian ada upacara yang mau ke laut, ila galigo, banyak sekali. Nah, ini yang mungkin potensi-potensi kita daftarkan. Saya sudah ngomong sama beberapa bupati supaya ini didaftarkan, sehingga paling tidak seperti kopi misalnya kan, kopi didaftarkan, dapat dia IG, indikasi geografis. Suatu ketika bukan tidak mungkin memetik kopi, wisata memetik kopi yang sudah bersertifikat ini, berarti kopi ini bagus, kadar airnya bagus, ketinggiannya bagus, dan hanya tumbuh di tempat itu dengan rasa tertentu. Punya ciri khas tertentu. Punya, itulah yang namanya indikasi geografis itu. Indikasi geografis termasuk daripada kekayaan intelektual komunal. Oke, luar biasa sekali pemirsa dan pendengar. Kita masih akan berbincang tentunya bersama Bapak dan juga Ibu. Tetapi kita lewatkan dulu pemirsa dan pendengar. Kita lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama dengan saya Rini Nasir, pemirsa dan pendengar di program Bicara, dan kembali kita akan berbincang tentunya masih membahas terkait dengan kekayaan intelektual sebagai pendorong ekonomi daerah di masa pandemi. Tapi saya ingin ke Ibu Yuliani. Ibu Yuliani selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan ke pemirsa dan pendengar, Bu, untuk bagaimana sejauh ini untuk meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual begitu, Bu? Silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi kami ada target untuk peningkatan permohonan kekayaan intelektual sehingganya meningkatkan jumlah pendapatan PNBP yang nanti juga akan diimplementasikan ke daerah pemungut. Hadirnya suatu produk KI tentunya akan memicu produk-produk KI yang lainnya. Di masa pandemik ini kami melakukan pelayanan secara online. Tadi seperti yang di awal pembicaraan sudah kami sampaikan, ada peningkatan signifikan dari perolehan PNBP. Nah, ada beberapa unsur yang kami himbau di kesempatan ini untuk dapat kita bersama-sama turut serta berperan aktif untuk peningkatan pelayanan KI. Yang pertama yaitu dari unsur pemakai sendiri. Kita seringkali memakai, khususnya nih para perempuan sukanya, memakai tas merek Gucci misalnya. Jelas-jelas itu kita tahu Gucci itu harganya berapa. Ketika ada harga di bawah standar yang resmi,
tentunya kita harus sadar bahwa itu dipalsukan mereknya. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, rumah makan Robin Onsu misalnya. Nah, dari selain keterlibatan pengguna itu sendiri, yaitu dengan bisnis yang sedang tren. Kami contohkan di masa pandemik ini banyak sekali masyarakat yang awalnya dituntut untuk memenuhi suatu kebutuhan akan hand sanitizer, disinfektan, bilik, dan sebagainya, itu akan memacu kreativitas seseorang untuk memenuhi produk-produk KI, sehingganya kami berharap sesuai petunjuk dari Dirjen KI itu menjadi peluang untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya. Karena seperti yang disampaikan Bapak, itu adalah olah pikir seorang manusia yang harus dihargai dan harus dilindungi hasil karyanya sehingga ada kepastian hukum. Di samping itu adalah bahwa KI itu mempunyai nilai tambah. Yang terakhir yang amat penting yaitu tentang penegakan hukum sendiri. Jadi kami mohon stakeholder maupun masyarakat, apalagi APH, kami beberapa saat yang lalu jumlah koordinasi yang kebetulan dihadiri langsung oleh Korwas PPNS yang ada di Polda Sulsel. Kita nanti akan bekerja sama seperti yang disampaikan Bapak, kita akan melakukan perjanjian kerjasama khususnya karena Sulawesi Selatan menjadi gerbang pintu pelabuhan secara internasional, ada potensi besar sekali untuk pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual. Dan pelayanan kami sekarang dengan new normal sudah bisa datang ke kantor wilayah, tapi tentunya dengan protokol kesehatan, ada pengukur suhu, wajib menggunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan. Demikian. Jelaskan Ibu tadi bahwa Sulawesi Selatan itu berpotensi besar untuk barang-barang seperti yang disebut Ibu tadi KW begitu Bu ya, akan berpeluang besar untuk masuk. Apakah tidak bisa bekerja sama begitu Pak dengan Bea Cukai atau dengan pusat-pusat perbelanjaan, karena seperti yang kita tahu juga untuk membeli produk-produk yang palsu begitu banyak sekali, apalagi di kota-kota Makassar begitu Pak. Kita dalam waktu dekat akan menjajakan kerjasama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai di Sulawesi Selatan ini agar dicegah tidak ada barang-barang yang palsu dari segi kekayaan intelektual maupun merek, hak cipta maupun patennya yang masuk ke Sulsel. Jadi akan bekerjasama untuk mengidentifikasi barang-barang yang ada di pelabuhan maupun di bandara internasional. Juga dengan pengusaha mal dan toko grosir kita menghimbau agar mereka tidak menjual barang-barang yang bajakan, karena ini membahayakan ekonomi, mematikan kreativitas anak bangsa. Jadi karya intelektual itu karya olah pikir yang memerlukan tenaga pengorbanan pikiran. Nah, dan dia berhak atas keuntungan ekonomi dari temuannya itu. Nah, jangan sampai banyak bajakan sehingga mematikan kreativitas untuk orang berinovasi dan sesuatu yang kreatif gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini barang-barang bajakan yang tidak sesuai dengan undang-undang di bidang kekayaan intelektual dapat kita cegah, dan semuanya akan mensejahterakan masyarakat. Kepada masyarakat juga kita menghimbau jangan menggunakan barang-barang yang palsu, karena ini akan secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara. Oke, kalau misalnya ini Pak ada yang membuat atau meniru label-label atau merek dari luar negeri, tetapi produk pembuatannya atau produksinya di Sulawesi Selatan, apakah tindak lanjut apakah yang akan dilakukan begitu Pak? Tidak boleh kalau sama tidak boleh, pokok tidak boleh, itu pemalsuan namanya. Ada memang bukan di Sulsel ya, saya tidak tahu. Tempo hari kita beli brand karena mau ke Eropa, beli baju dingin itu, baju salju itu di mall besar. Ternyata begitu ternyata dibuatnya di Indonesia, tapi yang brandnya dari luar negeri kan. Jadi kan ya inilah, mungkin kalau misalnya dia buat sendiri dan daftar merek sendiri, itu akan lebih menguntungkan. Tapi karena ini yang dia buat Indonesia, dijual ke luar negeri dan pakai merek luar negeri, sehingga kita beli merek luar negeri ya agak mahal harganya. Seperti itu. Jadi merek ini memang menentukan psikologinya orang. Jadi kita yakin dengan pakai merek ini, saya nggak bakal jebol kena salju minus 6 derajat itu nggak jebol ini jaketnya ini. Karena sugestinya seperti itu. Padahal ya Indonesia juga dengan merek kita juga bisa juga hal yang sama gitu loh. Oke, baik Pak. Lantas sejauh mana
KIK dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, Pak? Iya, jadi kekayaan intelektual komunal ini kan tadi saya bilang pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, adat istiadat yang turun-temurun, upacara-upacara yang sakral, upacara-upacara yang dapat menambah pariwisata. Nah, intinya adalah pendaftaran KIK atau kekayaan intelektual komunal itu untuk memberikan perlindungan kepada identitas daerah, kepada ciri khas daerah. Ini kan jadi kebanggaan dan agar tidak diklaim sama pihak lain atau negara lain, karena ini kalau didaftarkan dan dicatat, maksud saya diidentifikasi dan dicatat di websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu kan publishing internasional. Nggak ada orang mengkomplain lagi negara lain itu bahwa kita duluan mendaftarkan gitu loh. Nah, ini banyak sekali di sini dan perlu memang dukungan dari pemerintah daerah, kesadaran bupati, kepala wali kota untuk memfasilitasi itu, dan memang nggak mahal kan biayanya itu, relatif terjangkau, ada tabelnya itu. 300.000, 200.000 ada ini, dan memang ini akan memberikan dampak pariwisata. Misalnya saya beri contoh, misalnya upacara ngaben di Bali itu, dijelaskan ngaben itu apa tujuannya, bagaimana latar belakang filosofinya, kemudian tata caranya seperti apa, waktunya kapan, durasinya apa yang ditampilkan, seragamnya kayak apa. Nah, itu kan didetailkan dalam publikasi tentang kekayaan intelektual komunal itu. Demikian juga indikasi geografis. Di Sulawesi Barat itu ada tenun mandar itu sudah turun sertifikatnya. Kemudian di sini ada beberapa juga yang sudah turun. Nah, itu menunjukkan kualitasnya kan, bahwa tenun mandar dibuat pakai tenun dengan ukuran benang sekian, oleh dibikin pakai sutra apa itu kan ada punya. Sehingga orang kalau beli itu yakin bahwa ini ternyata branded dan sudah ada spesifikasi khusus yang sehingga ada kepercayaan dan ada kepuasan memakai itu dan bangga kan, karena sudah ada sertifikat indikasi geografisnya gitu. Jadi secara langsung maupun tidak langsung kan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Ini perlu kesadaran dari jajaran pemerintah daerah, terutama Dinas UMKM, Dinas Koperasi, agar mendaftarkan kekayaan intelektual komunal ini. Nah, untuk UMKM ada diskon memang 50%, 500.000 paling mahal. Kalau yang bukan UMKM 1,8 juta itu paling mahal itu. Jadi sekali lagi ada dampak secara ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oke, kemudian kembali dari segi pemerintah, Pak, apa telah dilakukan sejauh ini dalam melindungi KIK? Ya, KIK masih banyak yang belum diidentifikasi. Ini perlu kerja keras. Kami di Sulsel ini selalu turun ke bawah untuk dengan publikasi seperti ini, mengajak pemerintah daerah agar potensi kekayaan intelektual komunalnya dia, baik ekspresi budaya tradisional, kemudian pengetahuan tradisional, kemudian indikasi geografis, agar didaftarkan sehingga ada perlindungan hukum, ada kepastian hukum, dan pada intinya kebanggaan identitas suatu daerah. Tapi saya yakin kepala daerah di sini banyak yang sangat mengerti dan care kepada itu. 2 bupati yang kami sudah kerjasamakan, Takalar dan Enrekang, sudah sangat mengerti tentang ini. Dan ada beberapa produk dari Takalar dan Enrekang sedang kita on progress di pendaftaran indikasi geografisnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mudah-mudahan dalam waktu dekat turun ini sertifikatnya. Memang ada agak makan proses untuk uji kelayakan ini, ada prosesnya. Kalau dia kopi itu tingkat keasamannya, kemudian tingkat KPI-nya, ketinggian dari tanahnya, kelembapannya itu sangat detail. Ada pakai uji laboratorium. Karena ini menyangkut identitas pada mutu juga itu. Oke, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan, Pak? Ada variatif sampai 6 bulan ya. Indikasi geografis itu. Tergantung pemeriksaan substantif. Iya. Ada pemeriksaan substantif itu ya, makanya saya bilang, begitu dapat sertifikat, ini sudah ada lolos ini, sudah sertifikat internasional ini. Standarnya itu. Berarti memang sudah terpercaya dan memang terlindungi begitu, Pak ya. Pendaftaran kekayaan intelektual itu. Begitu sertifikat terbit, sudah orang percaya semua. Memberikan nilai ekonomi bagi produk itu. Oke, sejauh ini selain dari Takalar dan Enteng, apakah ada kabupaten-kabupaten lain yang sedang dilirik atau sedang dalam proses begitu? Dalam kesempatan ini mengapresiasi kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Kakanwil kami kebetulan kurang lebih baru 10 hari, Mbak. Tapi beliau langsung running, langsung lari dengan kami
membantu beliau dan tim kami. 2 hari beliau di Sulawesi Selatan langsung melakukan perjanjian kerjasama secara virtual dengan Bupati Nrekang yang indikasi geografisnya sudah pernah ada di tahun 2012, yaitu Kopi, dan langsung juga dengan Rektor UMI. Begitu pula dengan Bupati Takalar. Di Takalar kita sedang mendorong jagung, Pak ya, yang sudah objek juga untuk ketan wangi itu. Pulut Mendoti, Pak ya. Pulut Mendoti itu. Itu sudah masuk lembaran negara. Mudah-mudahan kalau lolos di 3 bulan langsung sertifikatnya ada. Geografisnya. Iya, betul. Mudah-mudahan naik harganya. Setelah itu biasanya naik harganya. Iya. Lagi kalau dia ekspor. Iya, betul. Iya. Takalar merupakan salah satu daerah yang memang punya potensi yang luar biasa, Pak, begitu Iya, apalagi dari segi betul. pertaniannya, Iya, begitu. iya. Oke, untuk misalnya kalau dari wilayah Sulawesi Selatan nih ada yang sudah terdaftar begitu, lantas ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya ada merek lain yang meniru begitu, Pak. Apakah ada layanan pengaduan untuk wilayah Sulawesi Selatan, Pak, yang bisa diakses? Iya, ada. Kami ada web tersendiri dari web divisi Hankum, atau kami sudah memperluas nomor HP operator kami maupun ke kami langsung kalau untuk melakukan konsultasi dan bantuan. Memang betul yang disampaikan Pak Kakanwil, untuk pelanggaran KI ini kami lebih ke non penal, karena menurut pertimbangan sesuai dengan petunjuk di pusat, kalau melalui non penal akan lebih mengirit biaya dan lebih cepat. Tapi itu juga ada yang penal. Seperti yang kami sampaikan, kami ada penyidik pegawai negeri sipil tentang khusus KI yang mengawal undang-undang kekayaan intelektual, baik cipta, merek, indikasi geografis, dan sebagainya. Silahkan datang ke kantor kami atau melalui video call atau WhatsApp. Silahkan, nanti kami akan pandu dan kami arahkan. Kami bekerja sama dengan Korwas yang ada di Polda Sulsel dan beberapa penyidik yang dipolisikan, penyidik umum memang membantu kami dalam melakukan lidik, penyidikan maupun pulbaket tentang pelanggaran kekayaan intelektual. Oke, baik, terima kasih. Karena kita berhubung juga berada di segmen terakhir, silahkan untuk Bapak harapan dan imbauannya kepada pemirsa dan pendengar terkait dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Untuk kekayaan intelektual personal, merek terutama, banyak UMKM yang baru buka tapi omsetnya sudah besar. Mungkin perlu insentif dari pemerintah daerah agar dibantu, misalnya separuh saja, kan 500 misalnya bayar 1.000, mungkin 250 dibayar Pemda, 250 yang bersangkutan, sehingga ada tanggung jawab negara atau pemerintah daerah hadir untuk membantu mengembangkan UMKM kita. Kemudian yang tidak penting adalah bahwa kekayaan intelektual komunal juga perlu didaftarkan. Semua pendaftaran kekayaan sudah diindikasikan akan menambah pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harap ini di samping itu memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum serta menggairahkan ekonomi setempat. Baik. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kembali kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa kepala daerah yang sudah bekerja sama dengan Kanwil Hukum dan HAM, khususnya Ibu Gubernur, Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun lalu sudah bekerja sama dengan kami, di mana dari binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM sudah melakukan pendampingan, bantuan insentif kepada pelaku usaha kecil yang didaftarkan kepada kami. Seperti yang disampaikan Bapak, dengan pendampingan tersebut biayanya murah. Kami menghimbau juga kepala daerah yang lain, beberapa kabupaten seperti Luwu Utara, Pangkep, Nrekang, itu sudah banyak yang mendorong masyarakatnya untuk sama-sama care dengan perlindungan kekayaan intelektual, dan kami siap untuk melakukan pendampingan sehingganya ada perlindungan dan kepastian hukum terhadap produk-produk dari pelaku usaha khususnya UMKM atau IKM, sehingganya mendapatkan kepastian hukum. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, pemirsa dan pendengar. Semoga dengan diskusi kita hari ini dapat meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis yang ada di Sulawesi Selatan khususnya untuk segera mendaftarkan merek-merek dagangnya agar terlindungi dan tentunya dapat meningkatkan ya Pak untuk potensi-potensi yang ada di wilayah di Sulawesi Selatan tentunya. Oke, baik pemirsa dan pendengar, demikian diskusi kita bersama dengan Bapak Detrandes Harun Sulianto BCI PMSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan dan juga Ibu Sri Yuliani SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya telah hadir di studio kami untuk hari ini, pemirsa dan pendengar. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam ini. Saya Rini Nasir mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.